Salam, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersyukur oleh karena berkat Tuhan menyertai masing-masing kita, sehingga kita masih diberikan sukacita untuk belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Perjanjian Iman. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ajak mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih atas berkat Tuhan bagi kami, dan terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat yang berasal dari sorga melalui belajar dari Sekolah Sabat yang ke-12 ini. Tuntun hamba-Mu dan berkati sehingga firman ini pun dapat menuntun kehidupan masing-masing kami, serta menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Terpujilah Tuhan, oleh karena kesempatan ini kita bisa mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12. Dengan satu judul pembahasan kita adalah Perjanjian Iman. Saudara-saudara, ayat inti atau ayat hafalan di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita terdapat di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-11. Dia katakan di sana, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pelajaran Sekolah Sabat kita ini kita coba bagi. Artinya ada 4 bagian yang akan kita coba pelajari. Bagian yang pertama, bayangan Kalvari. Itu mengambil pada hari Minggu. Kemudian perjanjian dan korban, itu adalah hari Senin. Iman Abraham adalah hari Selasa dan hari Rabu. Bahkan bertumpu pada janji-janji adalah hari Kamis. Saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 menyatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa maksudnya? Bahwa di kitab perjanjian lama atau baru, sesungguhnya isi kitab perjanjian lama atau baru menuliskan keselamatan itu hanya oleh iman saja. Lalu kemudian, bahwa jika keselamatan itu oleh hal yang lain, seperti perbuatan, maka itu berarti keselamatan adalah suatu utang kepada kita. Maka itu adalah sesuatu yang wajib bagi Sang Pencipta memberikannya kepada kita. Kemudian, hanya orang-orang yang mengerti betapa seriusnya dosa yang bisa menyadari bahwa Allah itu kasih dan menyelamatkan kita. Sebaliknya, ada satu kewajiban yang harus kita bayar karena manusia telah melanggar hukumnya. Dan kita beruntung. Karena apa? Karena Yesus telah memenuhinya demi untuk kita semuanya. Lalu kemudian ada satu kutipan dari pena inspirasi di dalam Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 212 sampai 223. Pemandangan Kalvari mengundang emosi yang terdalam. Karena Kristus yang begitu baik, begitu tidak bersalah, harus menderita kematian yang sangat menyakitkan untuk menanggung beban dosa dunia. Pikiran dan imajinasi kita tidak pernah dapat mengerti sepenuhnya betapa panjang, luas, tinggi, dan dalamnya kasih ajaib yang kita tidak dapat ukur. Perenungan terhadap kedalaman yang tak tertandingi dari kasih juru selamat harus mengisi pikiran, menjamah dan melembutkan jiwa, menyaring dan meninggikan kasih sayang dan mengubah karakter sepenuhnya. Lalu kemudian perjanjian dan korban. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apakah Petrus maksudkan di sini ketika ia mengatakan bahwa kita ditebus? Bahwa Kristus menebus kita dari perbudakan dosa dan konsekuensinya adalah kematiannya. Dan dia telah melakukannya dengan darahnya yang berharga. Dan kematiannya itu adalah pengganti tebusan sukarela di atas Kalvari. Bahwa kematian Yesus adalah dasar dari perjanjian itu. Karena tanpa darahnya, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Dan tidak berlaku lagi. Karena kematian Yesus itu, maka Allah dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam kesepakatan itu. Dengan memberikan kehidupan kekal kepada semua orang yang percaya atas pengorbanan Yesus di Kalvari. Saudaraku, juga ditekankan pekabaran apakah yang sama dari ayat-ayat yang dicatat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Dan juga kalau kita bandingkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, bahwa kita memiliki janji, yaitu kehidupan kekal, karena Yesus satu-satunya yang sanggup memperbaiki pelanggaran pertama kali itu, yaitu menyebabkan manusia kehilangan kehidupan kekal. Saudaraku, bahwa hanya kebenaran dan nilai kekekalan Sang Pencipta saja yang dapat membatalkan utang yang dimiliki manusia karena melanggar hukum Allah. Oleh sebab sangat lebar kebocoran yang disebabkan oleh dosa-dosa itu. Bahwa hanya seorang yang sama dengan Allah sendiri, di mana Allah berdiam di dalam dirinya karena ada kehidupan yang tidak diadopsi dan tidak diperoleh, bersifat kekal, yang dapat membayar atau tebusan dosa itu untuk membebaskan manusia dari utang pelanggaran terhadap hukum itu. Saudaraku, Kejadian 15 ayat 6, yaitu iman Abraham, dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan pun memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maksudnya bagaimana? Kitab suci telah menetapkan kebenaran penting dari agama Kristiani, yaitu pembenaran hanya oleh iman saja. Dan itu telah berlaku berabad-abad sebelum Paulus menuliskan dalam buku Roma, bahwa jenis iman yang menyadari kelemahannya sendiri dan penyerahan diri sepenuhnya atau total kepada Tuhan lewat penurutan membuat iman Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Saudaraku, pelajaran kita juga menekankan bahwa apakah Abraham itu sendiri benar dalam arti kebenaran Allah? Bahwa kita mengerti mengapa kebenaran ini dikreditkan kepadanya karena Abraham masih mempunyai kelemahan dan melakukan pelanggaran. Bahwa kehidupan Abraham dan kehidupan iman dan penurutan dan bukanlah kehidupan dan iman dan penurutan yang sempurna. Itulah sebabnya bahwa kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang dikreditkan kepada kita. Dan itu dinyatakan benar di pemandangan Allah. Meskipun kita masih memiliki kesalahan-kesalahan. Namun Allah kita yang di sorga itu memandang kita benar. Meskipun kita tidak benar sempurna. Saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita berikutnya juga disinggung bahwa Allah sedang memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar. Meskipun dikatakan pribadi mereka itu dalam kenyataannya tidak benar. Bahwa kebenaran besar yang dinyatakan benar bukan karena tindakan yang dilakukan, tetapi oleh karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat kepada kita. Ini adalah inti dari perasa kebenaran oleh iman itu sendiri. Kemudian bertumpu pada janji-janji. Saudaraku, 2 Korintus 1 ayat 20, apa yang disebutkan di sana? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, muliakan Allah. Bahwa kita tidak perlu menunggu sampai mendekati kematian
untuk memiliki kepastian dalam Tuhan sekarang ini. Bahwa perjanjian itu sepenuhnya didasarkan pada janji-janji yang pasti dari Allah untuk kita sekarang, yang dapat membuat kehidupan kita lebih baik sekarang ini. Pena inspirasi dengan tulisan hamba Tuhan Ellen G. White, Selected Message jilid 1 halaman 367. Bunyinya sebagai berikut. Bahwa kita perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus membayar utang sesuai hukumnya, supaya kita dapat berdiri sebagai orang benar dalam pemandangan Allah. Bahwa satu-satunya jalan di mana seorang berdosa dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Oleh iman, setiap orang percaya dapat membawa kepada Allah jasa-jasa Kristus. Dan Tuhan menempatkan penurutan anaknya kepada perbuatan orang berdosa. Bahkan kebenaran Kristus itu diterima untuk menggantikan kegagalan manusia. Dan Allah menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat dan percaya. Dan memperlakukannya seolah-olah dia benar. Dan mengasihinya seperti dia mengasihi anaknya. Begitulah iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus membayar utang sesuai hukum supaya kita dapat berdiri sebagai orang benar dalam pemandangan Allah. Bahwa satu-satunya jalan di mana seorang berdosa dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Bahwa ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membatalkan hukuman yang telah ditentukan karena pelanggaran hukum. Itulah kesimpulan atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-12. Saya mengajak kita untuk berdoa kembali. Bapa kami yang tinggal di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu ini ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sempurnakan pelajaran ini, sehingga banyak akan terberkati dengan mendengarkan pelajaran-pelajaran dari sekolah sahabat ini Tuhan. Terima kasih oleh karena berkat pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selalu dipuji, dimuliakan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Amin. Semoga menjadi berkat dan silahkan share, like, dan subscribe agar semakin banyak orang yang terberkati melalui pelajaran ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.